Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Mbak, ini tempat untuk pengumpulan dana Iya, BGSI betul, ya? Pak. Oh, Silakan sini ya? duduk. Oke. Kasih. Ya. Selamat datang Pak. Jadi sebelum untuk saya terangkan, minta tolong diisi dulu daftar hadirnya. Oh, oke. Jadi saya tulis nama di sini ya? Iya, identitasnya, nama, nomor MR. Tapi ini data HP saya aman kan Mbak ya? Aman, kita tetap menjaga kerahasiaan data responden. Oh, dijamin ya Mbak? Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih. Kasih. Ya, jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Vivi Dujayanti, saya dari Litbang. Kami Litbang itu ditugaskan oleh Direktur untuk mensosialisasikan program BGSI atau Biomedical and Genome Science Initiative. Program ini merupakan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan yang merupakan inisiasi nasional pertama untuk deteksi potensi penyakit di masa depan. Nah, karena kita adalah Rumah Sakit Kanker Darmais, otomatis deteksinya juga penyakit ke arah kanker. Nah, di program BGSI ini ada 3 kegiatan penting, yaitu ada registrasi Indonesia atau Regina. Nanti di kegiatan ini minta tolong Bapak sebagai responden untuk mengakses di bit.ly HBCR Respector untuk mengisi registrasinya, dilengkapi sampai selesai. Kemudian yang kedua adalah Biobank. Biobank ini adalah kegiatan yang kita lakukan hari ini, yaitu mencari volunteer untuk bersedia diambil darahnya sebanyak 2 tabung EDTA. Tapi kalau Bapak bersedia, sebelumnya saya harus pastikan dulu apakah Bapak pernah terdiagnosis tumor atau kanker sebelumnya secara medis? Oh, belum pernah sih. Belum Oke. pernah. Masih ingat Kalau saya. belum pernah, Bapak masuk ke dalam persyaratan responden kami. Kemudian darahnya ini nanti akan disimpan di Biobank Rumah Sakit Kanker Darmais di Litbang lantai 2. Setelah itu diekstrak darahnya menjadi DNA. DNA itu kemudian dilakukan pemeriksaan sequencing dan dianalisis secara bioinformatics. Nah, kemudian ketahuanlah profil susunan genetiknya seperti apa. Nah, apakah Bapak bersedia? Oh, oke. Jadi selanjutnya itu ini ada lembar informasi untuk calon subjek, Pak. Ini yaitu ada informasi untuk calon subjek. Di sini ada lebih detailnya lagi terkait apa itu program BGSI dan bagaimana di Darmais yang kita sebut gercep atau genomik kanker untuk pencegahan dan terapi presisinya. Oh, gercep ya, kayak gerak cepat gitu. Gerak cepat untuk mengatasi kanker. Oke. Nah, ini ada juga penjelasan terkait prosedurnya, kegiatan penelitiannya, bahwa kita ada 3, dia tercantum. Pertama itu ada Biobank, ada registrasi kankernya, dan juga ada kegiatan operasional laboratorium yang terdiri dari pemeriksaan sequencing dan bioinformatics. Oke. Kemudian di sini juga tercantum tujuan penelitiannya, yaitu untuk mengumpulkan dan menyimpan sampel untuk biobank. Jadi tujuan utamanya ini selain untuk profil genetik, mengetahui profil genetiknya, tapi yang pertama adalah untuk pengumpulan datanya untuk biobank gitu. Jadi ini nggak hanya cross sectional atau diambil sekali ini aja, tapi ini untuk kedepannya gitu. Oh, sebentar. Ini saya perlu penjelasan nih. Jadi nanti sampel saya itu akan disimpan di Biobank Darmais gitu ya, dan nanti bisa digunakan untuk bahan penelitian. Betul, untuk kedepannya, nggak hanya untuk saat ini. Nanti ada persetujuannya yang kita juga butuh persetujuan Bapak apakah bersedia atau tidak. Kemudian ini ada prosedur penelitiannya, dimulai dari kuesioner, yaitu ada wawancara seperti yang kita lakukan saat ini, menerangkan, menjelaskan, terus juga nanti ada registrasinya yang bisa Bapak akses secara online, kemudian kalau tidak mengerti bisa ditanyakan. Terus ada juga pengambilan sampel, pengumpulan sampelnya itu yaitu sampel darah, gitu kan, sebanyak 2 tabung EDTA. Di sini tertulis ya Pak, bahwa tabung EDTA sebanyaknya 1 tabungnya itu adalah 3 cc. 3 cc. Tabung EDTA itu seperti apa sih Mbak? Ada contohnya nggak? Ada, sebentar ya. Visualisasi. Satu aja ya Pak? Ya satu aja, contoh aja, supaya dapat gambaran gitu, 3 cc sebanyak apa. Nah, ini adalah tabung EDTA. Oh, ini tabung EDTA seperti ini ya? Iya, betul. Ini ukuran 3 mili atau 3 cc. Jadi darahnya sampai seberapa itu Mbak nanti dapatnya itu? Paling nanti sekitar sebanyak ini sih. Oh, sebanyak itu. Sebanyak ini ya. Kemudian nanti darahnya akan diisolasi, DNA-nya dan RNA-nya baru
disimpan di biobank kita, di biobank Darmais. Okay. Nah, nanti di sini ada prosedur penyimpanannya. Nanti oh, ini di sini penyimpanannya itu di Litbang Kanker Darmais dan Biobank BGSI Jakarta juga ya? Iya, betul. Berarti, oh, oke. Jadi karena kita kan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, jadi ada biobank yang di rumah sakit atau biasa kita sebut hub, dan kemudian ada yang biobank pusat yaitu di Kementerian Kesehatan. Jadi untuk beberapa sampel tertentu yang mungkin kualitasnya oke dan dibutuhkan oleh Kementerian Kesehatan, kita ada mungkin mentransfer secara sampelnya gitu. Untuk data kita tetap menjaga kerahasiaannya karena ini kita diambilnya di Darmais, otomatis mereka yang ingin datanya itu harus melalui izinnya dari Rumah Sakit Kanker Darmais terlebih dahulu. Oh, jadi walaupun sampel saya dikirim ke BGSI, bagaimanapun nanti data saya juga terjaga ya. Betul. Artinya tidak sembarangan BGSI bisa menyebarluaskan ke orang lain kan? Betul sekali. Jadi ini juga perlu persetujuan dari Bapak atau sebagai responden. Kemudian ini ada resiko potensial dan ketidaknyamanan. Mungkin secara tidak nyamannya atau resikonya itu saat pengambilan sampelnya, karena kan harus ditusuk jarum suntik kayak gitu kan. Jadi mungkin itu yang membuat Bapak sedikit tidak nyaman. Terus potensi manfaatnya untuk penelitian, kita ini sudah lolos kaji etik ya Pak di Rumah Sakit Kanker Darmais. Terus juga ini sebagai juga penelitian, baik tapi juga dilakukan juga untuk database di masa depan. Oh, tidak ada tujuan komersil ya dari penelitian ini, menarik ini. Untuk ini kita tidak ada komersil, apalagi dijual, karena ini murni untuk pengembangan layanan di Rumah Sakit Kanker Darmais khususnya. Kemudian kita juga menjamin kerahasiaan datanya, terutama adalah kerahasiaan identitas responden. Jadi kita tidak mensebarluaskan meskipun hasilnya nanti digunakan untuk penelitian tapi tanpa nama atau tanpa identitas. Jadi maksudnya sampel saya bisa dipakai, tapi identitas pribadi saya tidak muncul ya? Tidak muncul. Nah, untuk kompensasi tidak ada biaya yang dibebankan kepada responden. Jadi dan kita juga tidak memberikan kompensasi apapun. Nah, untuk partisipasi ini bersifatnya sukarela. Jadi setelah mendengar ini juga Bapak berhak untuk membatalkan keikutsertaan karena ini sifatnya sukarela. Misalnya hari ini Bapak mau nih gitu kan ikut serta, udah diambil darahnya, ternyata Bapak berubah pikiran. Nah, Bapak punya hak untuk membatalkan keikutsertaannya. Gitu. Oh gitu. Betul. Jadi misalnya saya udah tanda tangan tapi terus berubah pikiran, nggak jadi Mbak gitu? Boleh. Itu nanti darahnya itu tidak akan kami proses karena mungkin Bapak berubah pikiran. Nanti kalau berubah pikiran bisa hubungi saya ya Pak ya. Saya Vivi Wijayanti, saya ada di Litbang lantai 2, atau bisa hubungi nomor saya di sini. Baik. Wah, jadi ini jelas ya berarti ya. Jadi yang ngambil juga jelas orangnya, yang diambil juga jelas. Jadi ini emang prosedur yang harus saya lalui ya kalau misalnya saya mau menyumbangkan DNA dari darah saya. Ya. Baik. Berikutnya apa ini yang saya lakukan nih? Kalau Bapak sudah jelas, Bapak bisa isi lembar persetujuan inform konsennya. Bapak bisa tulis nama lengkap, nomor MR, dan nomor HP-nya di sini. Nah, terus kemudian yang perlu saya jelaskan lagi ya Pak, di sini ada yang lebih rincinya lagi. Bapak bisa berikan tanda silang jika bersedia. Nah, di wawancara, ini wawancara adalah yang kita lakukan saat ini, gitu kan. Kan sudah melakukan tanya jawab, atau nanti ada yang Bapak mau tanyakan lagi, Bapak bisa tanya ke nomor kontak saya boleh. Jadi kalau bersedia Bapak boleh silang di sini, terus juga pengambilan dan uji sampel darah yang hari ini kita lakukan. Diambil sampel darahnya, kalau bersedia Bapak boleh disilang. Terus pengambilan dan uji sampel jaringan. Apa itu jaringan, Mbak? Jaringan itu misalnya ternyata misalnya ini karena Bapak sehat, terus ternyata ada benjolan di mana. Nah,
itu diambil jaringannya atau melalui biopsi. Oh, tapi kan saya nggak ada benjolan ya, jadi jangan diambil ya jaringan. Kalau misalnya karena sehat, berarti bisa disilang yang tidak. Terus pengambilan sampel tambahan itu adalah seandainya darah yang hari ini kita ambil ternyata DNA-nya kurang gitu kan, tidak memadai. Nah, saya boleh nggak untuk menghubungi Bapak lagi untuk mengambil sampel tambahan. Kemudian akses terhadap rekam medis. Nah, ini adalah kita butuhkan untuk melihat riwayat sakitnya Bapak yang terekam di rekam medis Rumah Sakit Kanker dan Mais. Nah, jika Bapak berkenan memperbolehkan kami atau tim peneliti di program BGSI ini, kalau boleh nanti silahkan disilang di iya. Terus juga sampel dan atau data dipertukarkan dengan penelitian lain. Nah, ini maksudnya adalah sampelnya atau data hasil profil genetik yang sudah keluar nantinya itu dijadikan penelitian. Dijadikan penelitian, baik itu untuk tim BGSI yang saat ini ada, ataupun nanti dokter-dokter spesialis yang mungkin membutuhkan gitu kan, karena kan ada sampel Bapak atau data Bapak yang profil genetik yang sudah kita simpan di Litbang Rumah Sakit Kanker dan Mais. Oke. Jadi maksudnya bisa di-share gitu ya? Ya, tapi hanya sampel atau datanya saja, data hasil profil genetiknya, tidak dengan identitas responden tetap kita jaga kerahasiaan. Oke. Jadi nama saya, alamat, dan semua rekam medis saya juga mestinya aman ya? Aman. Terus kemudian keluarga memiliki akses terhadap sampel saya. Maksudnya adalah misalnya kan ini tidak hanya untuk saat ini saja, tapi untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, sampel Bapak akan disimpan di Litbang, di Biobank Litbang lantai 2. Nah, apakah suatu saat misalnya nih menyimpan jaringan atau darah yang kemudian keluarga mau mengambil untuk diperiksakan ke rumah sakit lain, apakah boleh gitu untuk mengakses sampel Bapak di biobank ini? Kalau boleh dicek, disilang di kolom iya. Kemudian mengetahui hasil penelitian. Apakah Bapak mau mengetahui hasil penelitian ini? Kalau mau, boleh disilang di sini. Kalau sudah diisi semua, nanti saya mau lah, nggak pengen tahu gitu. Boleh ya, berarti bisa tahu ya. Boleh. Kalau sudah diisi semua, di sini sebagai Bapak sebagai responden, tulis namanya, tanggal hari ini, dan tanda tangan. Oke. Nih lengkap nih tabungnya, ada 3 ya tabungnya ya? 2 macam. Yang warna ungu tuh apa tuh? Ini yang ada antikoagulan EDTA. Kalau yang merah tanpa antikoagulan, jadi beku. Oh gitu. Nanti yang ini darahnya nggak beku karena ini kan ada titik-titik kayak air itu. Nah, ini antikoagulannya. Oh gitu. Jadi nanti dia bisa lebih. Dia nggak beku nanti darahnya. Ya. Kalau yang ini bisa malah lebih beku kan? Iya, kalau ini kan nanti nggak beku karena nanti mau diambil plasmanya. Plasmanya itu yang plasma dan bavikot. Itu yang nanti buat DNA-nya. Itu DNA-nya. Makanya yang itu. Kalau yang ini? DNA atau RNA ya. Kalau darah segar. Kalau yang ini kan beku, ya untuk diambil serumnya. Oh, beda ya ininya. Beda, iya. Ini yang untuk diambil serum. Sip. Jadi belajar saya. Serum ya, beda sama buat ngambil plasma. Nah, tabungnya beda. Maaf ya, Pak. Gimana? Bapak, maaf duduknya relax. Oh, relax? Iya, gitu. Agak senderan aja. Senderan aja. Gitu. Oke, bismillah. Profesional. Enggak, karena kalau posisinya kayak tadi juga susah ini. Jadi nggak terlalu penuh juga. Ya, bismillah nih DNA-nya. Mudah-mudahan bisa jadi sumber penelitian yang bagus ya untuk genomik. Jadi kalau yang 2 pertama tadi itu mau diambil bavikotnya dan juga plasmanya. Kalau ini mau diambil serumnya. Serum ini bagus nih untuk melihat
materi biologis seperti protein, ya, antibodi gitu ya. Jadi lengkap, sumber materi biologisnya lengkap dari orang yang tarik nafas panjang. Alhamdulillah. Sudah? Jazakumullah khairan. Ya. Terima kasih, nih didoain juga. Mudah-mudahan berkah nih. Iya. Sama. Jadi ini memang sebetulnya niatnya untuk kebaikan bangsa ya. Memang perlu banyak partisipasi dari para rakyat kita sendiri. Nanti yang mengerjakan penelitian juga teman-teman kita juga kok. Ya. Supaya nanti ke depannya bisa makin sehat. Terima kasih.